Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Kiamat pasti akan datang dan kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda kiamat pun sudah banyak yang terjadi, baik yang sudah berlalu dan sedang terus terjadi. Memang tidak ada yang tahu kapan kiamat secara persis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya ada perbedaan, artinya sama-sama tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, sehingga tanda itu menjadi pelajaran buat kita. Sekarang kita ini posisinya di mana? Adapun tanda kematian, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi di antaranya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, munculnya keamanan di Mekah dan Madinah. Lalu di sana perdagangan yang sudah merajalela dan munculnya wanita yang telanjang, pakaian tapi telanjang, dan banyaknya pembela-pembela pemimpin yang zalim, dan masih banyak yang sudah dan yang sedang terjadi. Namun yang inti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda besar. Yang pertama diawali oleh kehadiran Imam Mahdi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdiyu minni min itrati. Mahdi adalah termasuk dariku dan turunanku. Rasulullah katakan cirinya ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, dan mancung hidungnya. Yamliku fil ardi sab'a sinin, memimpin 7 tahun di muka bumi ini. Yamla'ul arda qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Kama muliat juran wa dhulman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Maka pada saat itulah tanda pertama turun, yaitu keluarnya Dajjal. Yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah puncak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semua fitnah ini adalah ekor fitnahnya Dajjal. Sehingga kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid Dajjal. Rasulullah memberikan tanda Dajjal, di keningnya ada tulisan kafara. Kemudian matanya picak sebelah. Dan Rasulullah juga menegaskan, wa ma rabbuka bi'a'war, Tuhanmu tidak bijak.
Dia menebarkan berbagai macam fitnah, sehingga banyak kaum ajam terutama perempuan mengikuti mereka dan didukung oleh kaum Yahudi Asfahan untuk merusak, menebarkan fitnah dan menjadikan mereka ini kufur, keluar dari Islam. Sampai langit ketika ditunjuk, turun hujan, langsung turun hujan. Gunung bisa disulap menjadi roti. Dia punya sungai air dan juga sungai api. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ashran min awaili suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka diamankan dari fitnah dajjal. Bahkan saat dimasukkan ke dalam sungainya, dianjurkan untuk masuk sungai api sambil membaca ayat itu, insya Allah dingin. Setelah melakukan berbagai macam keonaran dan tidak tersisa pengikut Islam kecuali di sekitar Baitul Maqdis, pada saat sholat subuh, maka Allah turunkan Isa bin Maryam. Yang Rasulullah SAW katakan, "Yushiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam, hakaman adlan, yaksirus salib, wa yaktulul khinzir, wa yadha'ul jizyah, wa yadha'ul harbu awzaraha, wa yafidhul mal, hatta la yakbalu ahadun sadaqah." Masya Allah. "Fassajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Rasulullah, akan turun Isa bin Maryam menjadi hakim yang adil, bukan porsinya menjadi nabi. Memecah salib, membunuh babi, meletakkan alias menggugurkan pajak, tidak memperlakukan pajak, dan menghentikan peperangan. Sampai saking damainya, harta kekayaan melimpah hingga tidak ada orang yang mau menerima zakat dan sedekah. Pada saat itu, sekali sujud itu lebih baik, maksudnya sekali sholat lebih baik dari dunia seisinya. Dan akhirnya, pada saat Baitul Maqdis dikepung, saat sholat subuh, maka keluarlah Isa. Dan ketika itu Dajjal ketakutan, dan Isa mengatakan, "Wahai Dajjal, saya hanya memiliki satu tebasan, dan tidaklah akan lebih dari itu." Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya telah menegaskan, hanya sekedar melihat sejauh pandangan mata Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu dikejar, maka dibunuhnya Libabul Lut. Tidak selang lama, maka munculnya Ya'juj Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, menghabisi manusia, sampai tinggal Isa bersama pengikutnya yang ketika itu Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Hingga mereka berjalan di Danau Tabariyah yang awalnya masih mendapatkan air, terakhirnya sudah tidak menemukan. Maka dia menantang, pada saat itu Nabi Isa berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk sembunyi di At-Turi Sina. Lalu makhluk ini menantang, ya, hingga mengelepaskan panah ke atas langit. Akhirnya Allah mengembalikan dan membunuh mereka berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Allah mengirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka, membersihkan bangkai mereka. Dan tidak selang lama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang mengembalikan bumi seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga satu delima dimakan orang 8 tidak habis. Air susu diperas untuk sekeluarga tidak habis. Dan saking amannya, macan mengembala dalam satu tempat dengan kambing tidak saling menerkam. Maka setelah itu disusul dengan setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj dan Isa meninggal, maka munculnya ad-dakhan, yaitu satu gas yang mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu tidaklah tersisa kecuali makhluk yang jahat, yang jelek, hanya mengenal la ilaha illallah. Maka disusul alamat atau tanda berikutnya, gempa bumi besar dari arah barat, dan gempa bumi besar di arah timur, dan gempa bumi besar di Jazirah Arabia.
Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala hampir menghabisin bumi ini dan tidak telah tersisa kecuali Syam yang nanti akan menjadi mahsyar. Maka tanda yang ke-8 yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesempatan beriman dan beramal soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah tidak akan menerima taubat hamba selagi nyawa di tenggorokan, dalam lafaz lain selagi matahari belum terbit dari barat. Lalu yang ke-9, keluarnya dabah dari bumi yang mengingatkan manusia akan pentingnya keimanan dan keyakinan mengikuti ajaran Rasulullah dan meyakini ayat-ayat Allah, tapi sudah tidak bermanfaat karena matahari sudah terbit dari barat. Dan diakhiri yang tanda 10, yaitu api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Sampai di mahsyarnya, dalam proses berangkat, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, 4 orang 1 ekor unta, 1 ekor kuda. Mereka berjalan ketika api itu berjalan, berhenti bersama apinya berhenti, berqailulah bersama apinya itu berhenti qailulah, dan seterusnya sampai mereka ke mahsyarnya. Itulah habisnya jagat raya, dan itulah akhir daripada dunia ini. Dan nampaknya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.